Nah, para muslimin dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya agama mereka kita tahu komposisi agama mereka beda empat. Saya kocakan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kalimat Kak Dinto para muslimin mulja secara keseluruhan tak pernah Kanjeng Nabi panika membagi-bagi agama panika teti syariat, teti tarekat, teti hakikat, teti ma'rifat panika punten. Mana bihampian panika nyari hadisna, apa boleh nyari ayatna. Kanjeng Nabi panika abagi agama panika teti syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat panika tak kira nemu. Akan tetapi para muslimin mulja Kak Dinto ulama-ulama yang ahli yang Kak Dinto adalah ambagi ilmu Kak Dinto para muslimin mulja tetimpa empat Kak Dinto tantana berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Akan tetapi secara keseluruhan pembagian syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat panika bahasanya itu sobung neng hadis, sobung neng di Al-Quran. Akan tetapi secara terperinci panika beda. Para muslimin mulja kita tahu bahwasanya ad-din agama, ad-din ma'rifatul agama panika adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ad-din satu. Ad-din itu kan agama kan ki, pun kangen panika agama. Nah, agama Kak Dinto kenapa makna agama panika ai ad-din pun para ulama ma'rifatullah. Jadi kota agama panika mengenal dekat Allah. Dengan kata lain kalau demikian, mana di orang panika tak kenal dekat Allah Subhanahu wa taala, maka agama Kak Dinto tak ada sebetulnya. Tak jelas agama kan? Nah, karena ad-din itu yaitu adalah ma'rifatullah. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana ilmu ning dalam jalan-jalan ilmu ning dalam agama panika maka itu terbagi empat. Eko cakeun syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, Neko pun gelak kalau panika yang Kak Dinto adalah satu sebetulnya. Tak bisa dipisahkan. Nah, para Rabu pada mulja, syariat itu yaitu adalah mengajarkan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Kak Dinto ya, hukum mengenal ke Allah Kak Dinto ya. Pangeran nah. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ilmuna panika sepuh ilmu fikih. Lalu dari mana dasarnya? Yaitu adalah daripada hadis Jibril. Yang pertama yang Kak Dinto ketika Jibril datang ke Kanjeng Nabi, kemudian duduk dia di sampingnya, kemudian disentuhkan pahanya kepada paha Kanjeng Nabi, lututnya kepada lututnya Kanjeng Nabi, kemudian ditaruh tangannya di atas Kanjeng Nabi. Waktu itu sahabat tidak ada yang tahu kalau itu Jibril. Kemudian dia bertanya, ma huwal iman? Apa yang disebut dengan iman? Jawab Kanjeng Nabi, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa sarrihi minallah. Itulah yang disebut dengan rukun yang kemudian itu jadi rukun iman. Nah, kemudian mana iman itu? Iman itu ini dia. Ilmunya yaitu adalah ilmu tauhid. Bila sampai dia kepada tauhid yang sebenarnya, yaitu adalah disebut dengan ma'rifat. Bila sudah kenal apa yang dimakrifati, ya ini yang dikenal nih. Ma'rifat ilmunya yaitu adalah ilmu tauhid.
Itu daripada iman. Berarti iman itu yang mengandungi itu tadi rukun iman tuh secara global. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Nah, ilmu itu yaitu disebut dengan iman. Bila sudah kenal kepada apa yang kita imani tadi, yaitu adalah disebut dengan ma'rifat. Nah, ini berarti iman. Nah, kemudian sadaqta, kata malaikat Jibril, sadaqta, engkau benar Muhammad. Nah, kemudian Jibril bertanya lagi, ma huwal Islam, apa yang disebut dengan Islam? Apa itu Islam? Kemudian Nabi jawab, yaitu adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus salata wa itauz zakata wa shaum ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. 5. Dia ini namanya Islam. Udah, ma'rifat itu adalah iman, kemudian syariat itu adalah Islam. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah ma huwal ihsan. Nih. Ma huwal ihsan. Kemudian Nabi jawab, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, yang disebut dengan ihsan kata Nabi yaitu adalah engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu. Nah, inilah namanya hakikat. Ilmu tentang seakan-akan ilmu ihsan itu namanya ilmunya yaitu adalah ilmu hakikat. Udah ketemu ya? Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, jadi ilmu hakikat itu disebut dengan ilmu ihsan. Nah, jalannya yaitu adalah jalannya di dalam syariat, kemudian menuju kepada ma'rifat, kemudian yang dirasakan yaitu adalah hakikat, maka jalannya disebut dengan tarekat ini jalan. Nah, maka itu untuk menuju kepada Allah yang ma'rifat ini yang kemudian akan kita rasakan di dalam hakikat, maka yang dibutuhkan adalah jalan tarekat. Nah, berbicara tarekat pada kemanyak para bersebut tarekat muktabarah saja ada 43 tarekat. Beda 40 teluk jalan. Tarekat itu jalan yang ditempuh oleh pembimbing atau ulama-ulama para wali itu yang muktabar ada 43 tarekat. Ada 43 tarekat untuk menuju kepada hakikat dan ma'rifat. Nikah para rabu sebada mulja. Nah, di jalan kita ini adalah kita berjalan di jalan tarekat Qadariyah wan Naqsabandiyah. Nama tarekat kita yaitu adalah tarekat Qadariyah wan Naqsabandi, tarekat Qadariyah Naqsabandiyah. Tarekatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Dua tarekat dulu, tarekat ini masing-masing. Ada tarekat Qadariyah, ada tarekat Naqsabandiyah. Tapi tiba di masanya Syekh Khatib Al-Banjari, beliau menyatukan tarekat ini. Syekh Khatib Al-Banjari menyatukan tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah. Kenapa Qadariyah dan Naqsabandiyah disatukan? Karena beliau ini adalah orang yang alim di 5 tarekat, maka ketemunya yaitu adalah tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah itu adalah satu sanad.
Gurunya itu, karena ketika kita berbicara tarekat, maka itu identik dengan silsilah guru yang bersambung dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah namanya silsilah. Itu juga terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan carilah wasilah. Nah, wasilah yang terdekat tentunya yaitu adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia sifatnya dat dalam kajian ilmu hakikat. Akan tetapi dalam kajian ilmu syariat, bahwasanya kita itu kan tidak ketemu dengan Nabi kan. Hari ini kita tidak ketemu dengan Nabi, akan tetapi kita ketemu dengan pembimbing kita atau mursyid atau wakil mursyid pada hari ini, yaitu adalah ketemu dengan mereka. Maka mereka guru itulah yang bersambung kepada guru, bersambung kepada guru, bersambung kepada guru, itulah wasilah namanya, sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Jibril. Kanjeng Nabi dari Jibril, kemudian Jibril daripada Allah Ta'ala. Begitu para ulama itu menjaga ilmu itu sanadnya agar dia tidak keluar, agar dia tidak dirasuki setan. Maka itu ada kaidahnya para ulama, man alima bila sayhin fasera, orang siapa saja yang belajar tanpa syekhnya, tanpa gurunya, maka fasyihus syaitan, maka gurunya itu adalah setan. Hampir macam kitab tire-tire, macam di Google, macam di YouTube, dia no tire-tire ya, tire-tire. Tidak ada setan, nggak ada gurunya, maka gurunya itu kata ulama itu adalah berguru sama saya. Mau nyambung kemana? Kan gurunya yang apa kan? Kan gurunya. Sepandai-pandai orang tidak punya guru, mau disambungkan kemana pula? Yang bertanggung jawab dengan rombongan itu siapa? Nah, makanya para Rasul pada masa ketika kita sudah mempunyai tarikat, maka kita sudah masuk ke dalam rombongan. Kita tahu nanti ada ashabul yamin, ada ashabus simal. Nanti kita akan dipanggil beserta rombongan kita. Rombongan kita mana? Naksabandia, gurunya guru ke guru, ada sampai ke kanjeng Nabi. Nah, kita berada di barisan, yaitu adalah tarikat Qadariyah dan Naksabandia. Sedangkan Naksabandia itu yaitu adalah pendirinya Syekh Bahauddin An-Naksabandi. Syekh Bahauddin An-Naksabandi itu yaitu adalah lahirnya 150 tahun setelah wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akan tetapi sejarahnya sebelum 150 tahun sebelum lahirnya Syekh Bahauddin Naksabandi, nah masih hidupnya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau naik ke loteng di akhir hayatnya, naik ke loteng rumahnya. Itu dalam kitab Manaqib diceritakan bahwasanya beliau nunjuk ke kota Basra, ke timur dari Baghdad. Bahwasanya nanti di negeri itu akan lahir seorang ulama besar yang bernama Bahauddin. Nah, sekarang kan Gus Baha tuh namanya Bahauddin tuh, makanya alim betul beliau kan. Nah, itulah kira-kira nites beliau tuh. Jadi ini 150 tahun sebelum lahir orang itu sudah disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwasanya kelak nanti 150 tahun sepeninggalku akan lahir seorang ulama besar, yaitu adalah bernama Bahauddin. Dia An-Naksabandi, desanya namanya Naksabandi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah 150 tahun setelah wafatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ternyata seorang bayi itu lahir yang bernama Bahauddin di negaranya. Nah, kemudian setelah beranjak remaja, beliau itu pindah ke Baghdad. Nah, setelah pindah ke Baghdad, beliau selama 20 tahun Selama 20 tahun Syekh Bahauddin ini datang ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, makamnya, kuburannya. Ini beliau mujahadanya. Datang ke makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiap sore dan tiap pagi. Apa yang dilakukan di sana? Di sana bertawassul. Lagi-lagi yaitu adalah wabtagu ilaihil wasilah. Datang ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad, kemudian dia berdoa,
tiap pagi dan sore selama 20 tahun itu dilakukan. Apa doanya? Ya Allah, tolong Engkau berikan sedikit saja apa yang pernah Engkau berikan kepada ahli kubur ini. Siapa maksudnya? Syekh Abdul Qadir. Jadi doanya itu apa? Doanya itu tawassul. Ya, dia berdoa minta kepada Allah, tapi bertawassul kepada orang yang sudah wafat, yakni Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Aulia, rajanya para wali. Itu yang dilakukan selama 20 tahun. Terus dilakukan, ya Allah, tolong Engkau berikan sedikit saja apa yang pernah Engkau berikan kepada ahli kubur ini. Itu yang dilakukan selama 20 tahun. Setelah 20 tahun, kemudian bangkit Syekh Abdul Qadir Jailani ini, kemudian dia membaiat Syekh Bahauddin Naqsabandi itu, yaitu sudah dibaiat, yaitu langsung dibaiat dzikir sirri. Dzikir sirri itu yaitu adalah menzikirkan kalimat apa namanya? Ismuddad. Ismuddad itu lafadznya Allah, Allahu. Allahu itu lah nama dat kan? Nama dat nih. Allahu lafdzul jalalah wa ismun li zatil wajibatil wujudi, ketika di i'rab nih. Allahu lafdzul jalalah wa ismun. Karena memang dia namanya ismuddad. Nama dat yaitu adalah Allah. Makanya ada bedanya nama-nama yang lain di Asmaul Husna itu dengan Allahu, dengan alif lam lam ha nih. Kalau nama yang lain Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, nah itu semuanya nama sifat. Tapi Allahu ini nama nama dirinya dat. Makanya bagi siapa yang tidak ada di dalam kitab Nisrul Qulub, bagi orang yang belum mengenal 4 huruf ini, alif lam lam ha ini, belum kenal kepada diri dat yang punya nama itu, maske putak muana pakut tarema. Bahkan Hepan Empeng itu tahu betul itu di dalam kitab Nisrul Qulub tuh. Maka ambek putak muana tarema pakut namun kalau lagi belum kenal kepada yang punya nama alif lam lam ha itu. Oh, antas begitu. Subhanallah. Iya, bagaimana mau kita mau diterima orang kita nggak kenal kepada yang disembah? Macam mana caranya kita nyembah? Ketemu siapa rupanya? Orang salat, orang menyembah, orang zakat, orang haji itu ketemunya dengan yang disembah. Kalaulah kita tidak kenal, walaupun kita hari-hari bersama di situ, maka kita tidak akan nyapa, lalu penyembahan kita nyasar kepada selain dia. Iya kan? Penyembahan kita nyasar kepada selain dia. Padahal itu hanya haknya Allah. Nah, kembali kepada lafaz, kita tidak terlalu ke dalam itu dulu. Kita membahas tentang seputar tarikat dulu. Ada perintahnya di dalam Al-Qur'an, yaitu adalah wa allal istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa. Banyak, ada 9 ayat di dalam Al-Qur'an tentang tarikat ini. Yang diantaranya itu dia. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, menjalani tarikat, menjalani satu jalan itu, tarikat itu, la askainahum ma'an ghadaka, maka dia akan diberikan air yang sejuk. Air swarga yang telep. Itulah yang kemudian air yang sejuk itu isinya yaitu adalah benekeng aengan, tap-tapna aeng apa, akan tetapi air yang sejuk itu yaitu adalah isinya ilmu yakin, ainul yakin, hakul. Itulah yang kemudian kita dikirkan itu. Orang yang tahlilan itu kan la ilaha illallah, itulah ilmu yakin awalnya. Tapi kan ini kan harus dikaji nih, bukan hanya sekedar ucapan tentunya kan. Nah, kemudian ngalak boleh la ilaha illallah. Yang kedua itu kita mulai ningkat masuk kepada ainul yakin. Kemudian la ilaha illallah. Kemudian sampai pada puncaknya yaitu adalah hakul yakin. Kan ini sudah dibuat sama kita kan. Orang yang tahlilan, orang yang parnyonan selalu mungkin tahlilan. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Dan kenapa dia kok 3 kali? Karena itu dia telah tap-tap aing itu. Makanya ketika dia berzikir la ilaha illallah, celep memang kita rasakan. Kecuali yang tak tahu jalannya. Walaupun dia nyebut, dia tak merasakan apa-apa.
Ya kan? Walaupun dia la ilaha illa ya mon parlo arondokan tatedong. Nah, orang atahlilan, orang atahlilan ikut nyebut. Tapi kenapa dia tidak merasakan tiga tetes aing hetelepcak yang dalam Al-Quran itu? La askainahum ma'an gadaka tadi. Kenapa? Karena dia tak tahu jalannya. Lo norok lah apa orang mak telo kali, apa orang mak ngucap la ma'budu illallah, atau hayyum ma'bud, apa orang mak ngucap la maksuda, apa maksudnya la maksuda, atau apa maksudnya la apa namanya hayyum maksud. Kan nggak ngerti itu kan? Kalau dia tidak ngerti jalan itu, maka dia walaupun dia nyebut, dia nggak ngefek apa-apa. Kan? Makanya tahlil itu maknanya daripada halala yuhallilu tahlilan, halala panika, itu kenyamanan mencak rengkengan. Dan apa? Nikmat. Nah, sekarang kan tinggal kita itu baca tahlil ini. Tahlil itu kan la ilaha illallah kan? Yang disebut dengan tahlil itu la ilaha illallah. Beda tahlil dengan tahlilan. Kalau tahlil ya ini la ilaha illallah, kita mengerti dengan la ilaha illallah. Kalau kita tidak mengerti dengan la ilaha illallah, ya sudah pergi ke tahlilan, urusan taker. Urusan rampaten. Namanya tahlilan, tapi dia enggak tahlil. Kalaulah dia tahlilan, sesuai dengan artinya tahlil itu, yaitu adalah nikmat, nyaman. Itu kenapa nyaman? Itulah janji Allah, kepastiannya di dalam la askainahum ma'an gadaka, dia diberikan air yang sejuk, nikmat sekali. Nyarut sekatolang som dera teking bulok oleh orang, seluruhnya dahir dan batinnya diliputi oleh Allah, dia menyebut goyang ars. Kenapa nggih? Nah itulah, makanya kalaupun kita baca ayat ini, tapi kita tak tahu hakikatnya, tak tahu, tak ada gurunya, ya sudahlah cuma baca, ya hafal sih hafal ayatnya. Kan? Tapi tak tahu jalannya dia, entah apa yang dirasakan. Askainahum ma'an gadaka. Nah, bila kita sudah merasakannya, mengalaminya sendiri, ya udah nggak usah diomong, walaupun nggak hafal ayatnya, yang jelas kita sudah mendapatkan barangnya. Untuk apa kita hafal ayatnya akan tetapi kita barang tak tahu, kita main sebut-sebut aja. Tapi apa yang disebut kita tak tahu? Coba. Apa bedanya dengan anak TK? Kan? Anak TK pun bisa nyebut juga. Suruh baca syahadat ya baca, suruh la ilaha illallah ya la ilaha illallah. Nah, tapi kalau dia tidak dimakrifati, kalau dia tidak dikenal, maknanya kalau dia tidak dimakrifati, dia tidak dikenal tuh yang dia dikirkan tuh, ya sudah, tak ada nikmatnya apa-apa. Nggak ada efek apa-apa, jangankan air yang sejuk. Kalau perlu kepanasan, keabitan masalahnya. Iya kan? Bukan air yang didapat. Akan tetapi panas, apalagi cuacanya nggak ada kipas, memang dahir batin panas dia. Udahlah kepanasan lagi, yang ustadznya lagi bikin lama-lama lagi, luar dalam pokoknya panas. Yang di luar keringetan, yang di dalam mangkel kepanasannya. Itulah dia. Tapi bila dia sudah dapat dia air yang sejuk tadi, walaupun 3 jam, dia makin lama makin tak terasa dia. Karena memang tahlil nikmat. Nah, yang merasakanlah. Nanti bapak akan saya berikan jalannya, saya beritahu bagaimana rasanya, bagaimana jalannya. Nah, nanti kita tunjuk. Itu tidak asing kok pada diri kita, udah sering ikut tahlilan, tapi itu kan tahlilan, bukan tahlil. Padahal yang disebut itu tahlil. Tapi karena tidak diketahui, akhirnya jadi ritual, jadi acara budaya, akhirnya jadi tahlilan. Mau kemana tahlilan? Urusan apa? Ya urusan taker. Guru apa? Rampatan. Malah orang adatnya pangloh lah guruna. Ancak dek orang. Udah tak lengkap. Akhirnya apa ceritanya? Melarang kinang nepa korong. Cak nana mak nana itu sudah abik nana. Ada nana melakajak nepa korong, melarang kinang nepa korong. Berarti pak polon. Apa nyebu lagi? Nyebu na lah tada na jana. Bukti na orang kinang na mulanya ba talam pak korong. Apa nongku mun itu na.
Mentahlil lah tak hafal. Nyebut iya. Berarti mun ki pagentang rang kinangna, oh berarti ini ki beda anu na ki an beda lanjutan na ki anan. Ini ki beda rapat alam. Di saya hitung ki ada rapat alam ke depan nih kan. Aduh pen terjaman kau lah. Sampai apal sudah pokoknya diri seret na tahlilan. Mesen orang mate repot. Bada orang mate repot tak nemu bakto tahlilan kanja tereki dara kapi. Ada orang mate repot ka sosak ada anjat. Alah kon. Enggak lah ada kok yang susah. Arah apa pun tak ada orang mati arah. Enggak, saya itu lebih-lebih aja paling. Tapi tak tahu hati mereka kan kita nggak tahu kan. Tapi enggak ada suudan lah enggak ya. Ya takutnya gitu, takutnya terjangkit lama nih sampai 1 tahun tak satu pun ancak keluar tak orang mati kali. Oh, agak susah. Atau ini tidak kan. Berkebun juga tidak kan, bekerja juga tidak ada pemasukan, akhirnya apa? Nah itu yang dikhawatirkan, tapi tidak lah, sampai ke situ lah. Nah ada. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu lafdzul jalalah huwa ismun lizzat wajibatul wujudi. Lalu yang disebut siapa? Zatnya lah, bukan namanya. Makanya kata Imam Nawawi, man abdal isma, siapa yang penyama ini, Allah ini, bahwa kafir, dia kafir tuh, nyembah nama. Apa bedanya dengan nyembah patung? Bila taruh di depan tulisannya besar-besar. Habis itu Allahu Akbar. Kemudian kita taruh patung di depan itu. Kan tulisan. Dia juga gambar. Coba. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Kalau nama itu yang disembah, kata Imam Nawawi, bahwa kafir. Man abdal makna, tahu dia maknanya, maka bahwa munafik, dia masih masuk orang munafik. Tahulah orang munafik di mana tempatnya. Innal munafikina fid darkil asfal. Nah, orang munafik itu, kenapa orang munafik itu? Yaitu adalah bila berkata bohong. Kenapa bohong? Dia sebut Allah, tapi tak nampak Allah. Ya kan? Nampak nggak bohong kita? Sedang sifat Nabi kita tahu sifat apa? Siddiq. Siddiq itu benar. Bila disebut Allah, maka memang nyatalah Allah yang disebut tuh. Bila kita kata bersaksi Allah, asyhadu an la ilaha, atau kita sebut Allah, maka nampaklah Allah. Bila disebut Muhammad Rasulullah, maka nyatalah Muhammad itu sesuai dengan perkataan kita. Akan tetapi bila kita sebut ini, tapi tak nampak Allah yang punya nama itu, apa yang nampak? Apa yang nampak itu yang jadi Tuhan. Kan? Masa pantas mata kita ini nampak Allah, yang nampak kafur? Ya itulah jadi disebut Allah. Kan? Cuma tentunya Allah itu tidak dilihat dengan mata dilihat dengan mata zahir. Akan tetapi mata zahir dia mengantarkan kepada penglihatan mata batin. Karena melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah daripada tajallinya Allah Subhanahu wa taala dalam pada alam semesta. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Karena makanya para ulama itu mengatakan hakikatuz zat ala kulli maujudat. Hakikat zat itu ala kulli maujudat, atas segala sesuatu yang wujud. Makanya sebab adanya segala sesuatu itulah, maka itu Allah itu bisa kita lihat dengan nyata. Karena Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang gaib. Kalau kita sembah Tuhan yang gaib, berarti Tuhan kita itu tidak ada. Karena maknanya gaib itu kan tidak ada. Kan? Tuhan yang kita sembah itu adalah ad-dahir, dia nyata, dan Allah menyatakan dirinya dengan menciptakan makhluk. Nah, makhluk yang terdekat dengan diri kita, ya kita sendiri. Makanya untuk mengungkap itu, yaitu adalah kita harus belajar tentang hakikat diri. Ya, tentang hakikat diri, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya,
maka dia akan mengenal Tuhannya, karena di dalam diri yaitu adalah mengandungi rahasia Allah. Kapan sudah terungkap hakikat diri kita, maka terungkaplah Tuhan yang kita selama ini anggap rahasia. Ya kan? Kalau sudah terungkap rahasia, maka tak rahasia lagi. Udah nyata kan? Rahasia, bila sudah terungkap dia rahasia itu, tak menjadi rahasia lah. Rahasia itu bagi yang tidak tahu. Bagi yang tidak tahu dia rahasia. Bagi yang sudah tahu, bukan rahasia lagi. Nah, masa Tuhan yang kita sembah itu menjadi Tuhan yang rahasia? Nah, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang nyata. Nah, kenapa rahasia hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena selama belum terungkap hakikat diri kemanusiaan kita, maka sejauh itulah Tuhan itu jadi rahasia. Kan? Belum terungkap hakikat diri kita, siapa diri yang sebenarnya diri, maka selama itulah Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang rahasia, karena tak nampak lagi, tak kenal dengan Tuhan yang kita sembah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa ismun lizatil wajibatil wujud. Baik, kita fokus kepada tarikatnya. Jadi masing-masing tarikat itu mempunyai metode, baik dalam jumlahnya, baik dalam amaliyahnya, dalam dikirannya, ya, baik dalam aurat-auratnya. Maka masing-masing tarikat itu mempunyai ciri sendiri dan mempunyai metode sendiri, cara sendiri, mempunyai aurat sendiri. Nah, yang kita jalani di sini yaitu adalah tarikat Qadariyah wan Naqsabandiyah. Saya melanjutkan cerita tadi, bahwasanya saya telah Syekh Bahauddin Naqsabandi diwejang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka berarti di situ kan ketemu bahwasanya sanadnya tarikat Naqsabandiyah itu ketemu di tarikat Qadariyah. Berarti dari Syekh Bahauddin Naqsabandi ke atas kan sudah ke Kanjeng Nabi sama kan? Kesininya aja yang beda, dari Bahauddin Naqsabandi ini kesininya yang beda kan? Kesininya yang beda nih, murid-muridnya sudah, mursid-mursid berikutnya. Di sini aja yang beda nih. Tapi dari sini, dari Bahauddin Naqsabandi, karena beliau dapat baiatan daripada Abdul Qadir Al-Jailani, maka ketemulah sanadnya itu. Jadi tarekat Naqsabandiyah seperti kayak Sufyan itu kan tarekat Naqsabandiyah kan. Sekarang itu kayak Fadal. Nah, itu ketemunya di Abdul Qadir Jailani. Makanya kadang aneh nih, kalau orang tarekat nih, masa saling nyali tarekat. Itu tak benar tarekat aku Naqsabandiyah yang paling, padahal Naqsabandiyah itu dia gurunya kepada Qadariyah. Nah, oleh karena saya khotib beliau alim di 5 tarekat, maka tarekat ini disatukan, namanya tarekat Qadariyah wan Naqsabandiyah. Kalau dulu di Jawa Timur itu mursidnya yaitu adalah Ki Musta'in Ramli Jombang, pengasuh pondok pesantren Undar itu. Ya, di Jombang. Beliau tuh di masa Soeharto dulu. Nah, kalau di Jawa Barat yaitu adalah Ki Sahibul Ali Wafa Tajul Arifin, dan saya mendapatkan baiat daripada Ki Sahibul Wafa Tajul Arif, Ki Sahibul yang dari Jawa Barat. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tarekat Naqsabandiyah, tarekat Qadariyah wan Naqsabandiyah itu banyak khalifah-khalifah atau wakil-wakil talqin. Wakil-wakil talqin kalau saya itu tak dapat dari bukan mursyid. Ya, akan tetapi saya mendapatkan amanat terutama dari manaqib ke Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Junaidi Al-Baghdadi, ke Haji Junaidi Al-Baghdadi, beliau juga daripada tarekat Qadariyah Naqsabandiyah. Nah, di Kangean Lambek saya dididik dengan tarekat Qadariyah, yaitu adalah di Guru Dzulkarnain. Guru Dzulkarnain itu orang Tajen. Itu seperguruannya orang sepona saya, yaitu adalah Guru Suanda, yang gurunya itu berguru kepada Kiai Alwan Bejana Makam Angon-Angon. Nah,
Galwan bin Ki Abdul Ghani bin Ki As'ari, Ki Joko Parwito, Ki Sora Laksana, dan Sora Dipa. Itu terakhir. Bahkan ada riwayat yang mengatakan kalau Guru Dzulkarnain itu mengatakan bahwasanya Ki As'ari itu asapopo bon Ki Samsul Arifin, orang sepona Ki As'ad. Itu daripada Bangkalan, beliau itu diutus nyamana Ki Samsul Panika diutus ke Timur, nampes neng dalam di Sokaraja itu. Kemudian ini Ki As'ari ini itu lampet ke Kiliyang. Nah, kemudian Kiliyang itu kemudian Alajar sampai ke Kangean. Tapi yang lampet itu ceritanya numpak karocok dari Kiliyang tuh. Nah, sekarang itu jadi karamat di sana di Kiliyang. Padahal beliau netapnya di sini dulu di Kangean, tapi dimakamkan di sini ketika karamat di Kiliyang. Sampai suatu saat mungkin ntar ke Kiliyang itu nyebrang itu ada pulau kecil tuh namanya Kiliyang yang sekarang itu oleh bupati dijadikan wisata. Nah, di situ ada makam karamat, itu makamnya Kiai As'ari, itu orangnya orang Kangean. Dulu kan cuma singgah aja di Kiliyang kan, tapi terakhir karamatnya itu muncul makamnya itu di Kiliyang. Itu ceritanya. Boleh dipaham ya? Mak tahu riwayatnya, lampu orang Kangean itu orang oke-oke. Ilmu makrifat ini dulu ini pernah booming. Cuma ketika orang lamanya ke pondok, akhirnya tak ngaji ilmu kepangeranan, beli-belian nangi bepeki malolo, akhirnya bentor-bentor akhirnya terus. Kocak salah, mangken tetiah sayang. Kocak salah lah terus. Makanya kenapa orang Kangean itu, terutama hedejena makam lambak mai Soroka Sokaraja, untuk mendalami ilmu fikih, datanglah ke sana. Ki As'ad sudah di masanya. Datanglah ke Sokaraja. Karena di sana memang Ki As'ad itu agodok salafiyah safi'iyah, untuk memang yang lebih diutamakan itu fikih. Itu sampai membangun pondok pesantren salafiyah safiyah jadi bermadhab Safiyah. Akan tetapi Salafiyah Safiyah itu bukan tidak bertarikat. Cuma terakhir Ki As'ad itu beliau juga alim di 5 tarekat riwayatnya. Ki As'ad itu. Nah, kemudian beliau yaitu adalah terakhir mengambil tarekat Alawiyin dengan jalan Ratibul Haddad. Ratibul Haddad itu tarekatnya itu Alawi. Dan di dalam kitab di tarekat Mu'tabarah itu ada tarekat Alawiyin. Di antara amaliyahnya yaitu adalah Ratibul Haddad. Cuma kan orang tidak tahu kalau Ratibul Haddad itu tarekat sebetulnya kan. Ini tinggal melanjutkan aja tuh. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mendapatkan ijazah, mendapatkan baiat Ratibul Haddad itu daripada Habib Thohir Cirebon. Beliau gurunya Agil Sirat, gurunya termasuk guru spiritualnya Gus Dur, orang kiai-kiai. Habibnya itu tadi pondok. Orangnya biasa. Tapi santri-santrinya ulama besar semua. Orangnya tandi pondok. Itu Habib Thohir. Habib Thohir ya calapo biasa lah modelnya itu. Tapi itu terkenal dengan wali ahbabnya Cirebon. Beliau tuh. Saya mendapatkan baiat Naksabandiyah bersama istri saya malah. Dan istri saya waktu di Batam. Nah, itu diijazahkan sampai itu ada fotonya itu sampai diijazahkan langsung diijazah dan kitabnya sekali. Oh, itu ada pakem-pakem di dalam Ratibul Haddad itu. Ada beda SSC ndak seperti dibaca di sini itu kan dibaca semuanya kan. Nah, itu ada rahasia-rahasianya di dalam Ratibul Haddad itu. Dan saya alhamdulillah mendapatkan baiat langsung daripada beliau, daripada sanatnya kan Ki Habaib nih. Ki Habaib daripada Alawiyin Ki Anan, tak nyingkir ke orang ajam Ki Anan. Makanya beliau itu disebut dengan Ahbabur Ratib. Sahibnya Ratib. Nah, sahibnya Ratib, Ki Ratib itu Ki Anan. Nah, itu luar biasa barakahnya. Habib Thohir namanya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tarekat yang kita jalankan itu yaitu adalah zikir tarekat Qadariyah Naqsabandi, ya tarekat Qadariyah Naqsabandiyah. Nah, nanti akan kita sebab ini buat video. Kalau auratnya, jumlah-jumlahnya, apanya, caranya kan nggak mungkin dianukan ke video. Nah, makanya praktek-praktek itu jangan dibuat video. Ya, seperti kemarin malam minggu kemarin itu teman-teman sudah praktek salat mi'raj.
Itu kan nggak mungkin dianukan ke video, itu jadi fitnah nanti. Kenapa lah ada praktik salat kok anu begini nih, kok main tahan napas gimana ini? Itu kan orang nggak tahu. Kenapa? Akal dia nggak sehat, dia nggak tahu ilmunya. Wah ini kenapa ini kok ada salat kayak? Padahal normal sih, nggak ada yang nggak ada yang berbeda kok. Kan cuma ibaratnya itu metodenya, caranya ketika kita mematikan diri. Di situ di dalam Sampodang itu bagaimana kita caranya mematikan diri. Karena ma'rifat itu para Rabu sepada Mulja, kita mengenal Allah itu dengan 3 jalan. Yang pertama mengenal diri, yang kedua mengenal asal usulnya diri, yang ketiga bisa mematikan diri. Nah inilah praktek mematikan diri ini kan. Setelah kita belajar tentang siapa hakikat diri, kemudian kita belajar tentang asal usulnya diri. Nah kemudian kita baru terakhir yaitu adalah belajar mate abe. Nah, gimana caranya? Kan ada caranya tuh. Mate abe. Nah, itu coba teman-teman yang sudah diapan walaupun dia belum connect, coba dirasakan betul-betul. Cabutlah nyawanya sendiri. Masih di situ kita akan mati dan setelah sempurna kematiannya, maka yang hidup itu, yang mati itu sudah kembali kepada yang maha hidup. Makanya Allahu Akbar, tinggal dialah yang berdiri qiyam, berdiri. Dialah yang dinyatakan. Kita katakan Allahu Akbar, memang dialah yang nampak. Dia pula yang menyeru, dia pula yang diseru, Allahu Akbar. Memang betul lah kita menyaksikan dia, makanya nikmat. Selama kita belum kenal itu, kita sebut Allahu Akbar, macam-macam yang timbul di pikiran kita. Kan? Jadi hantu, jadi gentayangan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syariat, tarekat, hakikat ma'rifat. Nih, jadi terang tadi ya. Syariat itu adalah ilmunya ilmu fikih. Kemudian hakikat itu namanya ilmunya ilmu tasawuf. Nah, ilmunya namanya ilmu tasawuf. Makanya di sini sudah menghalusi. Dari mana dapatnya hakikat? Hakikat ini yaitu adalah hakikat itu yang sebenarnya. Bahasa hakikat itu yang sebenarnya. Dia merasakan Tuhan yang sebenarnya disembah. Mengenalan kepada Tuhan itu, itulah namanya ma'rifat. Kenyataan Tuhan yang kita sembah itulah namanya ma'rifat. Ma'rifat itu kan nyata. Kan? Jadi Tuhan kita itu menyembah Tuhan yang nyata, bukan tempat yang makanya namanya ma'rifat. Ma'rifat itu nyata. Tuhan yang kita sembah itu Allah itu dia ad-dahir wal awal wal akhir wal dahir wal batin. Jadi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha dahir. Allah maha batin itu bagi yang tidak nampak, bagi yang tidak mengetahuinya Tuhannya batin. Masa kita menyembah Tuhan yang batin terus? Kan? Berarti selama kita belum kenal kepada Allah yang punya nama ini, berarti selama ini kita menyembah Tuhan yang batin. Menyembah Tuhan yang batin masih tidak nampak Tuhannya. Namanya aja iya, betul lah nama. Tapi yang punya nama kita tak tahu. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ma'rifat itu yaitu adalah ilmu tauhid. Makanya disebut dengan tauhidul ma'rifat. Tauhid yang nyata. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini keempat-empatnya nih, ini adalah satu kesatuan. Makanya Imam Ghazali mengatakan bahwasanya syariatu bila hakikatin batilatun, syariat malolo pada hakikatnya yang sebenar-benarnya kan. Hakikat ini daripada ma'rifat ini kalau sudah nyata Tuhannya, maka hakikatnya itu kita rasakan. Gus Dur itu kan ugo hakikat manjing rasani, laku syariat kan, laku tarekat, lan ma'rifat dulu. Dari tarekat, jalannya itu untuk menuju kepada Tuhan yang nyata, yang esa, yang kita sembah. Kemudian rasa yang kita nikmatnya, yang setelah kita berjumpa dengan Tuhannya, itulah yang disebut ugo hakikat manjing rasani. Laku tarekat lan ma'rifate ugo hakikat manjing rasane. Hakikat itu manjing itu ngarep
Nanti apa nacing panekan nyerap sekaprok tetet. Oh, kuninganan memang begitulah. Hanya acing aja boleh dia nyebut itu nyerap sekaprok tetet. Nah, masa ini kepada Tuhan yang meliputi segala sesuatu, yang meliputi zahir dan batin itu, bukan hanya kaprok tetet, nyerap sep. Nah, tapi sebelum kita itu mengenal ma'rifatnya kepada Allah nih, ke Tuhan yang nyata, ya hakikatnya otomatis tak kita dapat. Iya kan? Kalau kita belum mengenal kepada Tuhan yang kita sembah nih, yang punya nama nih, maka otomatis dia tak merasakan hakikatnya. Makanya orang ketika dia belum ma'rifat membaca kitab-kitab tasawuf, pusing dia. Iya kan? Kalau orang belum mengenal kepada zat yang disembah, dia baca kitab tasawuf itu pusing dia. Makin pusing, makin dibaca makin berat nih, makin dibaca makin berat, terakhir rontok rambut. Kan? Ada yang gila tuh. Banyak yang gila itu memaksakan. Makanya itulah betul-betul tadi itu kan, siapa yang belajar tidak ada guru, tidak ada pembimbingnya, maka gurunya setan, terakhir gila dia. Akhirnya dikala aku setan itu gila betul dia tuh. Makanya yang paling penting itu gurunya, yang paling penting itu pembimbingnya. Kalau ilmunya, kita dapat ilmunya, dapat kitabnya, nah tapi gurunya tak ada, bisa dapat. Nah, sekarang sebaliknya, kalau kita tak dapat kitabnya, kita tak dapat ilmunya, tapi kita dapat gurunya, boleh sampai? Boleh sampai, karena guru lah yang menyampaikan. Guru itu kan tukang hantar, kan? Tukang ngater, memberi penerangan, memberi penjelasan, memberitahu. Kemudian, nanti bila kita ada salah sedikit, guru lah yang betulin. Jangan pula kita takut seperti doktrin orang-orang itu. Jangan, nanti kamu tua tersesat katanya. Jangan belajar itu, nanti kamu tersesat. Berarti dia sudah ma'rifat. Pertama, kalau dia takut tersesat berarti dia sudah ma'rifat tuh. Karena hanya orang yang sudah tahu kepada Tuhannya, dia kan berarti kalau mau berjalan dia takut tersesat katanya kan. Coba. Kalau orang berjalan dia bertarikat, kalau yang penting dia sudah punya pembimbing. Nah, kemudian kalaupun dia nanti tersesat di dalam perjalanan, itu perjalanan proses. Tersesat pemahaman. Contohnya tersesat pemahaman. Asam pejeng. Wajib enggak? Kita jarang asam pejeng. Yang mendarah lacak nak akela jana. Aterona serna ate. Itu sesat kan? Mendarah serna ate kapan kenceng asam pejeng kapan enggak? Tidak. Nah, itu kan masih tersesat. Tapi dia kalau punya guru, maka itu dia tanyalah kenyataan itu. Makanya tuh ada yang tanya tuh, temennya juga ada yang ngomong kayak gitu. Kok nasa aster na ate lajak kenceng na kakek apa jeng mundak lando. Itu. Makanya tanya dia, ya gue bilang kan gurumu itu kan bukan dia. Kenapa kau tanya sama dia? Ya sama-sama belajar sama dia itu. Jangan nanti dia salah ikut salah. Suruh tanya tak tanya. Itu dah. Cuma namanya tersesat itu kan berarti membuktikan dia itu berjalan. Mana orang tak jalan hakale? Kata mau sesat memang lah tak jalan hakale, kata mau sesat tidak kalau tak jalan hakale. Nah kalau dia sudah bertarikat, nah disitulah makanya disitulah ada tugasnya pembimbing. Sampai Kanjeng Nabi itu tugasnya yaitu adalah fadzakir innama anta mudzakir, engkau tidak lain Muhammad hanyalah orang yang memberikan peringatan. Kenapa memberikan peringatan? Lambak dia sudah berzikir, dia sudah musyahadah, sudah sakseh. Dulu kita semua nih manusia nih, mau kafir, mau apa, mau kecil, mau besar, semua umat manusia nih udah pernah kita bersaksi kepada dia yang punya nama tuh. Makanya tanya, wa id ahada rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum. Tidakkah kau ingat pada saat aku mengeluarkan kamu daripada punggung-punggung Bani Adam, kata Allah kan. Wa sahadahum ala anfusihim, ketika Tuhan aku bertanya kepada mereka, apakah aku ini Tuhan kamu? Pada saat itu, nah kemudian dia menjawab, qalu bala syahidna, engkau adalah Tuhan kami. Makanya kita sudah bersaksi semua nih sekarang nih, dulu nih, kemudian sekarang diingatkan kembali. Oleh karena Abah ini memang lopok, maka butuhlah di situ itu orang-orang pembimbing kan.
Walaupun dulu kita pernah bersaksi, tapi tidak ada yang mengingatkan kembali, maka kita itu sarah pada orang itu yang nggak tirek. Dan makanya butuhlah Nabi itu diutus, kan? Sekaligus bentaladana, plena apa Al-Quran. Itu plena. Yang ngajari plan, ya Kanjeng Nabi. Kemudian penerusnya, yaitu adalah para ulama. Tapi apa semua ulama bisa mengenalkan kepada Allah? Banyak kalau yang mengenalkan kepada namanya, semua. Kan? Dari dulu kita madrasah, dari dulu kita ngaji, mereka mengenalkan kita kepada Allah. Ada yang sampai kepada sifat-sifatnya, sudah kita dikenalkan kepada sifat-sifatnya, sifat 20 umpamanya. Tapi belum kepada zatnya yang punya sifat, yang punya nama. Kan? Nah, siapa makanya kata ulama yang pewaris para nabi itu al-ulama warasatul anbiya itu, yaitu adalah yang mendapatkan warasa. Apa inti pokok daripada ajaran yang diajarkan oleh para nabi? Mengenalkan manusia kepada Allah. Ya kan? Jadi siapa yang bisa mengenalkan kepada Allah, itulah namanya pewaris daripada para nabi. Namun secara syariat, dia pewaris itu dia harus dapatkan mandat daripada nabi, dia harus mendapatkan mandat daripada guru-guru sebelumnya. Ada yang memang dia mendapatkan mandat daripada nabi langsung, ada yang memang secara tertib silsilah dia mendapatkan mandat daripada guru sebelumnya, atau dia diamanati, yaitu adalah menjadi wakil talqin daripada mursyid atau menjadi wakil mursyid. Berdasarkan petunjuk kan? Nah, itu dia. Boleh dipahami ya? Makanya itu dia pentingnya kita belajar ilmu tarikat wa alla askainaum ma'an gadaka. Nah, sekarang tinggal prakteknya bagi yang ingin mengambil baiat. Baiat ini di Al-Quran Allah sebutkan innama yubayi'unaka innama yubayi'unallah yadullah fawqa aydihim. Sesungguhnya Muhammad, orang-orang yang berbaiat, baiat itu janji setia secara harfiahnya, secara maknanya baiat itu berjanji setia kepada siapa? Innama yubayi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, maka sesungguhnya dia adalah berjanji setia kepadaku. Yadullah fawqa aydihim, karena tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, artinya kuasa Nabi itu atas kuasa Allah, kuasa orang yang berbaiat itu juga atas kuasa Allah. Jadi kesimpulannya berbaiat itu yaitu adalah berjanji setia kepada Allah dan Rasulnya. Cuma karena ada pembimbing-pembimbingnya itu adalah yang diamanati untuk mewariskan itu, menanamkan satu pohon. Karena tarekat itu yaitu adalah ibaratkan satu pohon. Karena yang didikirkan itu, yang didikirkan itu kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah. Nah ini tadi la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu yang didikirkan itu kalimat la ilaha. Kalimat inilah, ini bukan hanya sekedar kalimat, ini sebetulnya tidak ada tulisannya, cuma ketika ditulis la ilaha illallah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kalimat yang paling baik, makanya ini disebut dengan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Kan? Tidak ada yang lebih baik daripada kalimat ini. Lalu ada pertanyaan, mana lebih baik la ilaha illallah dengan salawat? Allahumma shalli ala Muhammad. Coba mana yang lebih baik? Nah, la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah, itu dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Akan tetapi harus kita ketahui bahwasanya Muhammad Rasulullah itu daripada la ilaha. Muhammad Rasulullah itu takkan ada, salawat itu tidak akan ada kalau tidak ada la ilaha illallah. Kalau tidak ada la ilaha illallah, takkanlah kita Muhammad Rasulullah baru la ilaha illallah. Kalau kita syahadat coba, pasti asyhadu an la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah pertama kan. Kemudian dari la ilaha illallah baru keluar Muhammadur Rasulullah. Jadi mana yang lebih utama, la ilaha illallah atau Muhammad Rasulullah? La ilaha illallah atau salawat?
la ilaha illallah lah. Cuma kalaupun untuk sampai kepada la ilaha illallah itu pasti melalui Muhammadur Rasulullah. Tapi di sini kan bukan mau tanding-tandingan. Kan, bukan mau tanding-tandingan, ini dua kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Cuman saya ingin menjelaskan bahwasanya asalnya Muhammadur Rasulullah atau salawat itu yaitu adalah daripada la ilaha illallah, daripada la ilaha illallah. Makanya inilah ya yang didikirkan disebut dengan kalimat thayyibah. Disebutkan di dalam Al-Qur'an masalah kalimatan thayyibatin kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadi perumpamaan kalimat la ilaha illallah itu, kalimat thayyibah itu, kalimat yang baik itu yaitu adalah kasajaratin seperti pohon yang rindang, kasajaratin thayyibah. Asluha sabitun, ramuk nak betong lapis bumi, kemudian wafar habis sama dan dahannya ke 7 lapis langit. Dari hangkeng tahan lah. Makanya pembimbing-pembimbing itu akan menancapkan ini pohon kak dinto tanam dengan cara bayat. Di bayat itu yaitu hakikatnya menanam pohon kak dinto la ilaha illallah. Jadi yang ditanamkan agar dia nancap ke 7 zahirnya, kemudian 7 batinnya pada diri kita. Kalau ini sudah tertancap pada 7 yang zahir kita dan 7 yang batin kita, maka dia sudah nancap, tak akan tergoyahkan. Coba hangit cete pura 2 meter puran romuk kesengna, tahan lah kan, tahan. Apalagi kalimat la ilaha illallah kata Allah, dia nancap kapetong lapis bumi, ramukna, anu na rampak na, dona kapetong lapis langit. Artinya dia menguasai langit dan bumi, meliputi langit dan bumi, menguasai dahir dan batin na'abud. Nah itu sudah nancap, makanya imannya takkan bisa goyah kalau orang kenal dengan hakikat la ilaha illallah sebagai kalimat yang paling baik itu. Ya,